Halo saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kita berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan melanjutkan tentang topik yang kelima, yaitu mengajar bagi seorang murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah. Dia harus mengajar Injil kepada semua orang yang sesat. Tapi sebelum kita akan melanjutkannya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap di Kau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat berjumpa kembali di dalam acara program ini Bapa. Dan biarlah Bapa menyertai agar Bapa acara ini berlanjut sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah kami sebagai pendengar, kami memperoleh berkat rohani berasal daripada Bapa sendiri. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami membawa doa itu kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan melanjutkan tentang mengajar. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 30. Dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tujuan Allah mengirimkan firman Tuhan agar kita manusia dapat mengerti, memahami. Dengan demikian maka firman Tuhan itu akan merubah, membentuk karakter manusia menjadi manusia baru dalam Kristus dan menjadi manusia surgawi. Saudara, pada saat ini kita akan membahas ada 4 subpoin dalam mengajar bagi seorang murid Yesus atau sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang pertama, subpoinnya pertama adalah seorang murid Yesus harus memiliki kecerdasan rohani, ya. Dan yang kedua adalah seorang murid harus memiliki roh untuk membedakan mana hukum yang mengikat dan mana hukum yang tidak mengikat. Dan yang ketiga, saudara, seorang murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah, dia harus menguji setiap pengajaran itu. Dan yang keempat adalah, saudara, seorang murid Yesus tetap harus tinggal dalam pengajaran Kristus. Saudara, kita masuk pada pembahasan subpoin yang pertama. Saudara, seorang murid Yesus, dia harus memiliki kecerdasan. Sama seperti Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-13, 1 Petrus 1 ayat 13, memiliki kecerdasan, yaitu tajam daya ingat. Apa saudara maksud daripada seorang pengajar harus tajam dalam ingatannya tentang firman Tuhan? Karena dia akan mengajar bukan pendapatnya, bukan opininya, tapi adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Sebagaimana Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11, saudara, dikatakan oleh Petrus, jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Jadi yang kita ajar kepada murid itu bukan opini kita, bukan pendapat kita, saudara, tetapi adalah firman Allah yang harus bersetuju dengan firman Allah. Mengapa harus bersetuju dengan firman Allah? Karena firman Tuhan itu yang akan merubah karakter manusia, bukan opini, pendapat, pendeta, pastor, segala macam, tetapi adalah firman Allah. Itulah sebabnya Petrus katakan 1 Petrus 4 ayat 11, jika barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Saudara, berikut saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang pengajar kita haruslah konsisten kepada firman Injil, dan yang harus diajarkan adalah Injil Kristus, sebagaimana Yesus perintahkan dalam Markus 16 ayat ke-15, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, bukan perjanjian lama atau bukan hukum Taurat, bukan para nabi, tapi Injil Kristus. Saudara, kita masuk pada subpoin yang kedua, seorang murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah, dia harus dapat membedakan mana hukum yang mengikat, mana hukum yang tidak mengikat. Saudara, mengapa seorang pengajar harus dapat membedakan mana hukum yang mengikat dan mana hukum yang tidak mengikat? Karena Alkitab itu ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, hukum yang mengikat kepada kita sekarang bukan lagi perjanjian lama, tapi adalah perjanjian baru. Kenapa? Karena Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 15, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, bukan hukum Taurat, bukan perjanjian lama. Berikutnya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau seorang mengajar Injil, dia harus dapat membedakan mana hukum yang mengikat. Artinya, sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 15 ayat ke-4, saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang tersurat terdahulu itu merupakan pelajaran. Saudara, kata pelajaran dalam bahasa Yunani-nya adalah didaskalia. Saudara, didaskalia ini asal katanya dari kata didaskalia,
yang artinya mengajarkan atau pelajaran. Jadi perjanjian lama bukan sebagai hukum. Kalau itu sebagai hukum saudara, maka Roma pasal 15 ayat keempat harus dikatakan entole. Tetapi dikatakan dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan didas kalian, yang artinya adalah pelajaran atau pengajaran atau contoh. Itu kita bisa baca dalam Roma 15 ayat keempat, 1 Korintus 10 ayat ke-6 dan ayat ke-11. Kemudian saudara, kita masuk pada poin yang ketiga. Seorang murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah saudara, dia harus dapat menguji setiap pengajaran. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, Rasul Yohanes katakan, ujilah segala roh itu kalau datang daripada Allah, karena banyak nabi palsu. Seorang pengajar Alkitab harus tahu, harus mengerti, harus tajam, dan dia harus menguji setiap pengajaran. Saudara, kata uji dalam bahasa Yunani adalah doka, dikatakan doka mencete, yang artinya doka yang maju, yang artinya saudara, dia harus mentes, menguji apakah pengajaran diajarkan oleh manusia sekarang ini bersetuju dengan firman Tuhan atau tidak. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat saudara adalah seorang murid Yesus atau warga negara kerajaan Allah, dia harus tetap tinggal dalam pengajaran Kristus. Pertanyaannya saudara, mengapa seorang murid atau pengajar Alkitab, ya, seorang warga negara kerajaan Allah dan sebagai pengajar Alkitab, dia harus tinggal dalam ajaran Kristus? Mengapa saudara dia harus tinggal? Karena dijelaskan oleh 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 bahwa jikalau dia tidak tinggal dalam ajaran Kristus, maka dia tidak memiliki Allah. Ya, itu 2 Yohanes 1 ayat ke-9. Kemudian yang berikutnya saudara, mengapa seorang murid Yesus itu harus tinggal dalam ajaran Kristus? Supaya dia memiliki bapak maupun anak itu. Saudara, itulah saudara tujuan daripada mengapa kita harus menjadi pengajar Alkitab. Dengan tujuan ada rambu-rambu yang harus kita ingat, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dan ada hal-hal yang harus kita ajarkan sesuai dengan dividing law, sesuai dengan pembagian hukum di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Saudara, dengan demikian, inilah saudara, kita sebagai pengajar Alkitab, seorang murid Yesus, sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus memiliki kecerdasan rohani, bahwa seorang murid Yesus bukanlah abal-abal, tapi dia harus memiliki kepekaan rohani dan kecerdasan rohani agar dia dapat membawa firman Tuhan ke semua bangsa dalam Quran ini, agar semua bangsa dapat diselamatkan. Amin. Saudara, sebelum kita akan menutupnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Dikau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu dan mengajarkan firman-Mu. Biar firman itu membawa kami menuju surga yang kekal. Firman-Mu membentuk karakter kami untuk mencapai surga yang kekal. Terima kasih Bapak surga, biar kami dapat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Dan inilah saudara, inilah Bapak permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, jikalau memiliki pertanyaan, hubungi saya di 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.